Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Dilema-dilema Danantara, Bung Firdaus ya. Jadi Danantara, dana apa, keuntungan-keuntungan yang didapat dari BUMN itu menjadi sebuah dana non APBN. Jadi bukan penerimaan dari APBN, tapi ditaruh di Danantara. Ini dari sisi penerimaan. Nah, di sisi pengeluaran ada namanya ya MBG ya, makan bergizi ini, dia menjadi sebuah pengeluaran yang sangat besar, Bung Firdaus. Jadi neraca keuangan kita, neraca Republik Indonesia ini pemasukan berkurang, sedangkan pengeluarannya makin gede gitu ya. Dan saya kira ini belum ada solusi yang nyata dari Prabowo Subianto. Iya, Bung Meldi. Kalau kita bicara neraca keuangan negara, antara surplus atau defisit antara pendapatan dan belanja negara, misalnya, yang menarik adalah di akhir beberapa minggu yang lalu, Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa ternyata pada bulan keempat 2025 ini neraca kita sudah positif gitu ya. Ada surplus sekitar 4 triliunan begitu. Hal ini terjadi karena misalnya pendapatan lebih besar daripada belanja gitu. Tapi di sisi lain misalnya di dalam 3 bulan awal pertama di mana defisit neraca APBN itu terjadi, kemudian pendapatan itu seret begitu ya. Dan ini menjadi pertanyaan publik, apakah kita punya uang yang cukup untuk membiayai program-program pemerintah, terutama program-program populis pemerintahan Prabowo, begitu ya. Karena dari sisi ekonomi terjadi kontraksi gitu ya. Terjadi pelemahan ekonomi, pelambatan pertumbuhan ekonomi, kemudian dalam sektor real terjadi pemangkasan lapangan pekerjaan PHK dan segala macam, Bu Meli, begitu ya. Daya beli menurun, begitu ya. Dan ini juga punya implikasi kepada kepentingan publik, begitu. Dan kalau kita lihat dalam konteks ini misalnya, bagaimana pemerintah mengatur begitu ya. Pada satu sisi kita melihat Danantara sebagai salah satu holding, apa artinya super holding dari seluruh keuangan negara, terutama untuk APBN, BUMN misalnya, itu juga masih menyisakan pertanyaan publik bagaimana tata kelolanya, apakah nanti akan memberikan return atau investasi yang positif, karena Danantara akan banyak dimasukkan di dalam proyek-proyek yang tidak menarik secara ekonomi, yang risikonya tinggi, kemudian tidak menguntungkan Bu Meli. Jadi agak lucu juga kalau kita bicara dalam sisi penerimaan, misalnya ada Danantara, tapi Danantara nanti akan banyak dicelupkan untuk proyek-proyek yang notabene yang akan merugi, yang tidak memberikan keuntungan begitu ya, gitu. Dan di sisi lain kalau kita bicara belanja, misalnya, MBG salah satu utama program besar pemerintahan selain Koperasi Merah Putih gitu, makan gratis begitu ya, di mana di dalam APBN 2025 itu dari 71 triliun kemungkinan akan menjadi 171 triliun. Dan menarik adalah beberapa waktu yang lalu Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan untuk perkiraan pagu indikatif 2026 makan bergizi gratis MBG atau Badan Gizi Nasional akan mendapatkan anggaran kurang lebih 217 triliun. Sangat-sangat besar Bu Meldi. Jauh-jauh lebih besar daripada Kementerian Pertahanan atau Kepolisian begitu ya. Dan dari 217 triliun itu perkiraan 2026 nanti, itu 210-nya adalah untuk makan gratis Bu Meldi. Dan hampir 8 triliun untuk gaji dan tunjangan manajemen. Nah, pertanyaan kita, akankah misalnya pertaruhan yang begitu besar dalam sisi belanja negara gitu akan memberikan dampak gitu ya kepada kepentingan publik begitu. Dan kita jangan lupa juga untuk 2026 atau diawali di pertengahan tahun ini gitu ya, Koperasi Merah Putih yang mengambil dana desa sekian puluh triliun begitu ya, itu juga akan mulai bergerak gitu. Nah, apakah makan gratis kemudian Koperasi Merah Putih besutan pemerintahan Prabowo ini akan menjadi sebuah kartu cuan gitu ya, kartu yang memberikan dampak signifikan untuk kepentingan publik, atau malah menjadi pertaruhan yang mungkin tanda kutip memberikan resiko untuk kepentingan keuangan negara, Bung? Iya, ini ada pertaruhan yang luar biasa ya. Saya kira Prabowo harus bikin terobosan juga untuk masalah MBG. Kemarin juga dia melakukan ya percakapan ya, diplomasi dengan Cina untuk urusan MBG ya. Dan Koperasi Merah Putih misalnya juga sebenarnya juga kalau dia secara tata kelola baik, Bung Firdaus, ini juga akan memberikan warna atau darah baru lah di masyarakat dalam ekonomi paling bawah gitu ya. Tapi kita agak pesimis ya, Indonesia punya tata kelola yang nggak baik ya. Zamannya Adi Sasono, misalnya KUT juga tata kelolanya nggak baik gitu ya. Dan sampai saat ini kita belum melihat ya, Indonesia belum bisa membuktikan solusi tata kelola yang baik ini sampai sekarang ya, sejak zaman reformasi sampai sekarang itu tidak terlihat bahwa pemerintah itu bisa melakukan tata kelola dengan baik.
Nah, inilah ketakutan yang terjadi nantinya, dan saya kira Prabowo belum bisa memberikan argumen yang kuat kepada kita, nanti tata kelolanya baik dan dia akan memberikan manfaat yang banyak, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi walaupun sekali lagi Presiden Prabowo berkali-kali melakukan jualan tentang makan bergizi gratis gitu atau makan gratis ini kemana-mana, ke mancanegara, ketemu dengan tamu dan segala macam gitu ya, sebagai sebuah terobosan begitu. Karena kalau kita lihat tidak ada yang membantah atau tidak setuju dengan ide bagaimana membangun ketahanan gizi dalam rangka menghilangkan stunting, membangun kecerdasan bangsa, menyambut Indonesia Emas 2045 nanti, Bu Meldi. Artinya bonus demografi ini harus dioptimalkan begitu ya. Karena kekuatan SDM merupakan salah satu pintu utama di dalam membangun competitiveness dalam berbagai negara begitu. Tetapi di sisi lain gitu ya, kalau memang dilaksanakan, kalau proyek ini atau program ini dijalankan asal-asalan tanpa persiapan tata kelola begitu ya. Karena kalau kita lihat sebagai contoh ilustrasi misalnya untuk 2025 gitu ya, dari anggaran yang 71 triliun yang kemungkinan menjadi 171 triliun gitu ya, pemerintah sudah harus mengeluarkan dana hampir 18 triliun terutama untuk Badan Gizi Nasional, Bung Meldi, untuk menyiapkan sarana prasarana, mulai dari pembangunan dapur, kemudian melatih apa namanya sarjana-sarjana penggerak untuk proyek makan bergizi gratis di desa begitu ya, kemudian membangun apa namanya membangun ikatan dengan para mitra, dengan yayasan gitu ya, para apa namanya pengelola-pengelola dapur di sana begitu, termasuk juga kalau kita lihat mendatangkan sarana dan apa namanya peralatan, termasuk yang melakukan pelatihan-pelatihan bersama Kemenhan, Bung Medi. Jadi kalau kita lihat investasinya sangat besar begitu. Tetapi apakah ini juga diimbangi dengan misalnya keterbukaan gitu ya? Saya berkali-kali mengatakan saya tidak menemukan kira-kira rincian dari program Badan Gizi Gratis ataupun juga pembayaran kepada mitra-mitra di dalam proyek makan gratis ini, Bu Meli. Kita tidak tahu siapa saja mitranya, berapa yang sudah ditransfer begitu ya. Walaupun kalau kita lihat dalam 2025 ini misalnya sudah hampir 3 triliun pembiayaan untuk mitra-mitra terutama begitu ya, sampai per akhir April atau tidak salah saya lihat begitu ya, apa namanya untuk mitra Badan Gizi Nasional dalam pembayaran proyek makan gratis ini, Bu Meli. Tapi kalau kita lihat detailnya di mana siapa saja, udah berapa paket makanan yang diberikan dengan standar harga berapa, itu kita tidak punya. Kementerian Keuangan tidak menyampaikan itu, gitu. Dan ini juga kalau kita lihat dalam bahkan publikasi APBN kita, itu sejak Januari 2025 itu sudah ditutup, tidak dimunculkan lagi. Jadi publik tidak bisa melakukan monitoring begitu ya. Dan pada sisi ini jadi pertanyaan kita, apakah nanti dengan gelontoran anggaran yang semakin besar dalam 2026 gitu dengan politik populisnya, belanja-belanja perlindungan sosial yang tidak hanya ada di Kementerian Sosial tapi juga di Badan Gizi Nasional, kemudian Kementerian Desa begitu dalam rangka operasi Merah Putih misalnya yang ratusan triliun, Bu Meli begitu ya. Apakah ini akan benar-benar bisa dijamin atau diberikan garansi akan tepat sasaran, efektif dan efisien misalnya gitu. Karena ini kan menjadi salah satu komitmen atau janji pemerintahan Prabowo begitu. Jangan sampai nanti misalnya belanja-belanja yang ratusan triliun ini hanya menjadi semacam uang pengembalian untuk investasi karena mendukung pasangan atau mendukung apa namanya dalam pilpres yang lalu misalnya, mendukung memberikan kampanye dalam politik-politik dalam pengajuan caleg misalnya. Dan ini menurut saya menjadi satu catatan penting begitu. Anggaran besar, intervensi besar harus bisa dilakukan kalau memang tujuannya baik dalam posisi tata kelola yang baik, tetapi juga harus ada garansi terkait tata kelola, akuntabilitas begitu. Bahkan kalau kita lihat misalnya bagaimana respon pemerintah terhadap temuan-temuan terkait misalnya kendala atau hambatan di dalam makan gratis ini, lebih banyak defensifnya daripada misalnya memberikan perbaikan-perbaikan. Termasuk juga kita tidak melihat peran dari Badan Pengawasan BPK atau BPKP ataupun juga aparat dalam memastikan bahwa program ini bisa berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel, Bu Medi. Itu yang menjadi persoalan kita saat ini, Bu Medi. Iya, sebenarnya transparansi, Bung Blas ya. Sebenarnya kita lihat di Departemen Kehakiman kita bisa akses sebuah perusahaan, siapa yang punya gitu ya, komisarisnya siapa, direkturnya siapa, itu kita punya akses. Dan juga akses perkara-perkara di Mahkamah Agung itu kita juga punya akses ya. Jadi pemerintah mengasih sebuah publikasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi. Nah, harusnya untuk MBG ini juga siapa vendornya, berapa uangnya, di mana lokasinya, dikasih akses, Bung Firdaus. Semua masyarakat bisa melakukan monitoring gitu ya, dan bisa melakukan eh, sebuah peringatan-peringatan atau sebuah feedback ya, umpan balik kepada pemerintah bahwa orang-orang ini nih bermasalah di bawah, misalnya ini
juga menjadi sebuah feedback positif bagi pemerintah dengan memberikan data-data dari vendor dari MBG itu sendiri dan berapa dia melakukan pekerjaannya, berapa nilai pekerjaannya, di mana pekerjaan itu terjadi gitu ya. Dan ini akan saya kira transparansi yang baik dari pemerintah agar MBG ini sustain berkelanjutan, Bung Firdaus. Iya, betul. Walaupun di sisi lain sarana, prasarana, program, kemudian dukungan dari sumber daya, beberapa hal harus diperbaiki dalam proyek MBG, Bung Meldi, gitu ya, termasuk menjamin antara higienitas, kemudian kesehatan, kebersihan, kemudian kesegaran makanan, begitu, sehingga dia memenuhi klausul bergizi, Bung Meldi, tidak hanya sekedar makanan gratis, ya, gitu ya, artinya itu jadi suatu sama, gitu ya. Tapi di sisi lain saya pikir betul, kalau kita mau berkaca pada misalnya bantuan BOS, Bung Meldi, BOS kita bisa lihat per sekolah itu dapat berapa, siapa saja namanya, siapa saja NIP-nya, begitu ya, siswanya kelas berapa-berapa. Sementara MBG kita belum punya itu. Apakah di Jakarta Timur siapa saja sekolahnya, berapa jumlah siswanya, berapa kali dia dapat dalam bulan ini, begitu, untuk paket makan seharga berapa, kita belum bisa akses. Termasuk para rekanan-rekanannya, begitu ya. Sehingga tidak heran banyak suara-suara sumir mengatakan bahwa mantan pendukung Prabowo ataupun juga artis mendapatkan paket program makan gratis ini, atau kelompok-kelompok ormas mendapatkan program ini tanpa kompetensi atau kemampuan untuk pelaksana program makanan, penyedia makanan, Bung Meldi, gitu. Itu juga menjadi pertanyaan publik gitu. Nah, mungkin yang menjadi catatan kita karena baru berjalan setengah tahun begitu ya, pemerintah memperbaiki ini termasuk Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Keuangan juga memperbaiki tata kelolanya. Kementerian Keuangan tidak bisa melepaskan standar-standar integritas atau standar pengelolaan yang baik begitu, karena ini program prioritas presiden dan di bawah pengamatan langsung seorang presiden begitu. Tapi prinsip tata kelola, transparansi, akuntabilitas, termasuk juga aduan dari publik itu dibuka seluas-luasnya. Karena untuk apa? Untuk kepentingan kita bersama, Bu Meldi. Jadi kita berharap makan gratis ini tidak hanya sekedar menjadi proyek dalam rangka membangun politik populisme begitu ya, sebagai bagian dari politik bansos yang notabene punya akses dalam distribusi dan logistik cawe-cawe di sana begitu ya, tetapi benar-benar untuk kepentingan publik dan membangun ketahanan gizi atau memperbaiki generasi muda Indonesia, Bu. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama, Bu Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.